Oke adik-adik ya, mari kita bahas contoh soal di gerak parabola ini. Nah, soal nomor 1 katanya seperti ini, kakak bacakan ya. Dari sebuah tempat di tanah, seorang anak melemparkan bola dengan kecepatan awal 20 meter per second. Ya, jadi kecepatan awalnya pada saat pelemparan, jadi katakanlah ini seorang anak. Nah, anak ini melempar batu. Nah, dia melempar batu itu katanya dengan kecepatan awal. Yang namanya kecepatan awal berarti itu V0-nya kan? Nah, V0-nya katanya 20 meter per second. Tetapi dengan sudut acuannya terhadap tanah ya, atau sudut elevasinya itu katanya sebesar 37 derajat. Nah, gitu ya deh ya, ngelempar dia dengan sudut elevasinya 37 derajat. Nah, kecepatan awalnya 20. Nah, jika percepatan gravitasi bumi atau G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukanlah. Jadi ada beberapa yang dimintanya kita cari. Yang pertama katanya A, berapa lama waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah? Sekarang Kak tanya, kalau tanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah, kira-kira yang dimintanya itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Berapa lama waktu yang diperlukan? Apa dia? T udara. Yes, T udaranya. T selama dia mengudara kan? Jadi ketika dia ditembakkan, maka nanti dia akan mendarat ke tanah juga kan? Nah, waktu dia selama mengudara atau dari saat dilemparkan sampai kembali lagi ke tanah, itulah yang disebut sebagai T udara. Itu yang pertama ditanyanya. Nah, yang B-nya yang ditanyanya adalah berapa jarak terjauh yang dicapai bola? Nah, coba Mahira kalau tanya berapa jarak terjauh yang dicapai bola, apa yang ditanya itu, Dik? Apa sayang? X max-nya ya. Jadi pertanyaan yang B itu berapa nilai X max-nya? Kemudian yang C yang ditanyanya adalah berapa tinggi maksimum yang dicapai bola. Nah, kalau tanya berapa tinggi maksimum yang dicapai bola, apa yang ditanya? Y max. Yes, Y max atau H max-nya itu sama ya. Jadi inilah yang ditanya di dalam soal ini. Jadi ini pertanyaan soalnya simple sebenarnya soalnya kan, tapi dari satu soal ini bisa timbul beberapa pertanyaan. Ya, yang ditanya cuma sedikit, cuma sudut elevasi atau nilai tetanya dan kecepatan awalnya. Yuk, mari kita kerjakan satu per satu. Kita jawab ya. Nah, kalau yang ditanya yang A adalah T udara, kira-kira untuk mencari T udara, T waktu dia mencapai X max, itu namanya T udara kan? Apa rumusnya? T udara itu sama dengan, apa rumusnya tadi, Dik? 2 kali nilai, apa rumusnya? T max. Yes, 2 kali nilai T max, di mana nilai T max itu sendiri, apa rumus T max? Apa rumus T max? V0Y per G. Gitu kan? Benar nggak itu rumus jadi? Benar? Benar, Kak. Oke, nah sekarang apa rumus V0Y? Berarti 2 kali V0Y itu apa rumusnya? V0Y sama dengan V0 sin theta per G. Nah, ya pas ya. Kalau V0Y itu V0 sin theta, kalau V0X itu V0 cos theta. Nah, masukkanlah berarti 2 dikali V0-nya tadi 20 kali sin 37 berapa, Dik? Masih ingat nggak berapa nilai sin 37? Sin 37 nilainya? 3/5. Yes, good. 3/5, sedangkan cos 37 nilainya
4/5. Itu jangan sampai lupa ya, kita masukkan. Karena yang kita butuhkan adalah sin, maka kita ambil 3/5 dibagi dengan nilai G-nya. Nilai G-nya itu 10, maka kita selesaikan. Ini boleh dicoret, kan gitu ya. Nah, kemudian 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12. Berarti hasilnya adalah 12/5 second. 2,4 Kak. 2,4 ya, 2,4 second. Ya, itu dia nilai T udara. Oke. Sekarang kita masuk untuk mencari X max. Nah, untuk mencari X max, ada yang masih ingat apa rumus X max? Apa rumus X max deh? Coba Laudi, apa rumus X max? X max itu Fx dikali T udara. Apa? P0 kuadrat dikali sin 2 P theta dibagi gravitas. Oke, ada 2 kali jawaban nih Laudi. Sebenarnya sih, dua-duanya itu benar. Dua-duanya yang Laudi sebutkan tadi itu benar. Jadi, kita boleh pakai rumus apa tadi yang pertama Laudi sebutin? Kita boleh pakai rumus Vx kali T udara. Gitu tadi Laudi? Ini tadi Laudi sebutkan yang pertama deh. Ya. Nah, ataupun kita boleh pakai rumus V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Ini tadi rumus tadi. Ya. Nah, jadi kamu boleh pakai rumus yang ini, kamu juga boleh pakai rumus yang ini, terserah. Coba, seandainya kita pakai rumus yang ini, ya, Vx kali T udara. Kita kan tadi sudah dapatkan nilai T udaranya ya, udah ada nilai T udara kan? Nah, sekarang pertanyaannya Vx itu sama dengan apa sih? Vx itu kan sama dengan V0x. Ya kan, karena kan pada sumbu X itu terjadi GLB, di mana Vx itu sama dengan V0 cos theta dikali dengan T udara. Nah, V0-nya tadi 20. Cos theta-nya atau cos 37-nya berarti 4/5. Nah, T udaranya tadi 12/5. Gitu kan? Atau 2,4 second. Nah, ini boleh kamu coret. Ini boleh kamu coret. Berarti sini 4. Nah, kira-kira ini berapa ini ya? 4 kali 12 berarti kan 48. 48 kali 4 berapa ya? 192. Benar nggak 192? Ya, Kak. Berarti 192/5. 192/5 itu sama dengan berapa ya, Dek? 192 bagi 5. 38,4. 38,4 meter. Nah, itulah jawabannya untuk mencari X max-nya dengan cara yang ini. Tadi kita sudah cari berapa nilai X max-nya melalui rumus Vx kali T udara. Nah, coba kita cari pakai rumus yang ini. Apakah sama hasilnya? Harusnya sama sih. Coba. V0 kuadrat. V0-nya tadi 20. 20 kuadrat kan 400 ya. Atau boleh kita buat seperti ini. 20 kali 20. Itu namanya V0 kuadrat. Nah, dikali dengan sin 2 theta. Apa maksud sin 2 theta? Apa pengertian sin 2 theta? Tetanya boleh kamu kalikan dengan 2 dulu. Artinya kalau tetanya 37, 37 ini boleh kamu kalikan dengan 2. Berarti 74. Nah, berarti carilah sin 74 berapa. Tetapi kan kalau sin 74 kan itu bukan sudut istimewa ya. Berarti kalau dia tidak menghasilkan sudut istimewa, maka sin 2 theta itu kita buat menjadi apa variasinya? Maka sin 2 theta itu sama saja dengan 2 sin theta cos theta. Gitu ya. Berarti kalau 2 sin theta cos theta berarti 2 dikali 3/5 dikali dengan 4/5. Jadi berapa jadi?
6 kali 4, 24, gitu kan? Berarti 24 per 25 ya. 24 per 25 lah sin 2 tetanya. Berarti kita masukkan 24 per 25 per 10. Nah, ada nggak kira-kira yang bisa dicoret? Ini sama-sama bagi 5. Berarti kalau ini bagi 5, ini 4, bagi 5, ini 5. Gitu kan? Bener nggak, Dek? Coret lagi, ini bagi 5 lagi, ini 4. Oke, 4, ini bagi 5, berarti habis. Berarti jawabannya ini berapa ini? 4 kali 4 kali 24 bagi 10. Itu lagi jawabannya. 384 kan? Pas, Mahira? Pas, Kak. Pas. 384 bagi 10 berarti 38,4 meter. Nah, kira-kira seperti itu cara mengerjakan untuk mencari X max-nya. Jadi kamu boleh pakai rumus yang ini kalau sudah ada nilai T udara. Tapi kalau belum ada T udara, ya langsung aja pakai rumus yang ini. Gitu ya caranya adik-adik ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Paham, Dek? Enggak, Kak. Oke. Oke, boleh di SS biar kakak hapus. Biar kita cari yang C, Y max-nya belum. Oke, kakak hapus ya. Kita mau cari yang C. Berapa sih nilai Y max-nya? Nah, oke. Kalau ditanya Y max, apa rumus Y max? Coba. Keisha. Apa rumus Y max, Kes? Y max atau H max? Rumusnya apa, Dek? V0 kuadrat dikali apa, Kes? Sin kuadrat theta per 2G. Bener gitu nggak rumusnya, Kes? Benar, Kak. Bener ya. Nah, yuk kita masukin nilainya. V0 kuadrat, V0-nya 20 dikuadratin berarti 400. Nah, sin kuadrat theta, apa sih maksudnya sin kuadrat theta? Nah, kamu cari dulu nilai sinnya, baru nanti hasilnya itu kamu kuadratkan. Nah, karena di sini tetanya 37, sin 37 berapa? Sin 37 itu 3/5. Kemudian 3/5 itu kamu kuadratkan, berarti jadinya berapa, Di? 9/25. Dibagi dengan 2G. Nah, dibagi dengan 2G berarti 2 kali 10, 20. Berarti sini per 20. Gitu ya. Nah, kita coret dulu nih. Ini coret. Ya. Kemudian ini coret. Berarti sini jadinya 20. Berarti hasilnya ini berapa? 20 kali 9 dibagi dengan 25. Ya. Nah, 20 sama 25 kan bisa kita kecilin tuh. Berarti sama-sama kita bagi 5, ini 4, yang ini 5. Nah, berarti 4 kali 9, 4 kali 9 itu 36 per 5. Benar, Dek? 36/5. Berarti sekitar berapa itu, Lodi? 7,2. 7,2. 7,2 meter lah nilai Y max-nya. Ya. Jadi memang kamu harus hafal nih rumusnya. Rumus-rumus yang perlu kamu hafal ya memang seputar itu aja. Kamu harus hafal berapa nilai T udara, X max, Y max, T maksimum juga harus hafal. Gitu dia. Ya, sampai sini paham? Taudi paham? Paham, Kak? Paham ya. Oke, kalian boleh SS biar kakak hapus. Biar kita coba soal yang lainnya. Oke, sudah. Kakak hapus ya. Biar kita mau bahas soal lainnya.
Kalaulah, katanya seperti ini soal nomor 2 ya. Kalaulah sudut elevasinya sebesar 53 derajat dan kecepatan awalnya sebesar 40 meter per second, ya. Sudut elevasi 53 derajat, kecepatan awalnya 40 meter per second, dah. Maka kira-kira berapalah waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai titik tertinggi? Berarti kalau yang ditanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi, yang ditanya apa sih? Yuk. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Apa yang ditanya kira-kira itu, Dek? Tmax, good. Nah, yang ditanya berapa sih nilai Tmax-nya? Nah, untuk mencari nilai Tmax, apa rumusnya? Yang masih ingat rumus untuk mencari Tmax? V0 dikali sin theta dibagi gravitasi. Yes, di mana rumus Tmax itu kan V0Y per G tadi kan? Di mana V0Y itu adalah V0 sin theta dibagi dengan G. Nah, berarti untuk mencari Tmax tinggal dimasukin saja. V0-nya 40, sin 53. Berapa nilai sin 53? Nah, tadi sudah ada ya. Sebenarnya kebalikan dari 37 kan? Kalau sin 37 itu 3/5, berarti kalau sin 53 itu sama dengan 4/5. Masukinlah berarti 4/5 dibagi dengan 10. Berarti ini kamu coret, ini kamu coret. Maka ini sama dengan berapa? 4 kali 4 bagi 5, berarti 4 kali 4 itu 16. 16/5, berarti ini sekitar 3, sekian second. 3, berapa jadi? 16/5 itu sama dengan 3,2 second. Nah, inilah dia jawabannya. Oke? Bisa? Bisa, Dik? Salah ya, Kak Rasa. Nah, kita coba soal yang ketiga nih. Soal yang ketiganya apa, Kak? Katanya gini nih. Kita lihat soalnya ya. Nah, soalnya gini. Lendra sedang bermain bola dan dia menendang bola dengan sudut elevasi. Berarti kalau sudut elevasi theta. Tetanya itu 45 derajat. Nah, setelah bola ditendang, bolanya itu jatuh tepat 10 meter di depan Lendra. Ya, dia tepat jatuh 10 meter di depannya. Berarti itu apanya, Dik? 10 meter itu nilai apa? X max. Good. Jadi waktu dia ditendang dengan kelajuan awal dengan sudut tertentu, ya otomatis namanya parabola dia kan membentuk sudutnya dan membentuk lintasan parabola. Nah, berarti kalau ditendang di sini, jatuhnya di sini, katakanlah di sini posisi silindra mula-mula. Dia nendang bola dari sini. Terus jatuhnya bola itu di depan dia 10 meter di depannya. Berarti kan ini namanya X max. Berarti dalam soal nilai X max-nya itu sebesar 10 meter. Nah, yang dia tanya adalah berapa kira-kira nilai kecepatan awalnya? Ini yang ditanya. Nilai kecepatan awalnya berapa ya? Nah, kalau ada tetanya, ada X max-nya, yang ditanya V0-nya. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kira-kira kita pakai rumus yang mana? Masih ingat? Langsung lihat clue soalnya. Oke. Yang mana, Dek? VO pangkat 2 dikali sin 2
dibagi G. Tadi Kesia yang Kesia sebutkan tadi itu rumus apa kira-kira? V0 kuadrat dikali dengan sin 2 theta per G. Itu tadi yang Kesia sebutkan kan? Iya, Kak. Nah, itu rumus apa, Dek? Itu rumus X max. Kenapa rumus X max yang kita gunakan? Karena memang yang diketahui adalah nilai X max. Jadi itu clue-nya. Karena memang yang diketahui adalah X max, maka kita beranjak dari nilai X max itu sendiri. Nah, X max sama dengan V0 kuadrat dikali dengan sin 2 theta ya, dibagi dengan G. Nah, kita masukin V0-nya yang ditanya, X max-nya kan sudah ada ya. Di mana nilai X max-nya tadi 10 dikali dengan sin 2 theta. Nah, sin 2 theta berarti tetanya kamu kalikan dengan 2 dulu. Berarti karena tetanya sama dengan 45 derajat, berarti 2 tetanya sama dengan 2 kali 45, berarti 90 derajat kan? Berarti sin 90 berapa nilai sin 90 adik-adik? Sin 90 itu sama dengan 1. Good. Berarti di sini 1 per G. Kalau tidak ada pemberitahuan dalam soal berapa nilai G, maka kita anggap 10 ya adik-adik ya. Nah, kita kali silang berarti kita dapatkanlah bahwa V0 kuadrat ini sama dengan 100. Berarti kalau V0-nya saja itu sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10 meter per second. Nah, inilah dia jawabannya. Inilah nilai V0-nya. Paham adik-adik sampai di sini, Dek? Paham, Dek? Paham, Kak. Paham ya. Oke, yuk. Boleh di SS biar kakak hapus biar kita cari lagi soalnya. Kak. Ya, sayang. Oh, yang itu bisa tahu kok kita mau nyari X max. Kenapa, sayang? Kok bisa tahu kita mau nyari X max? Yang ini. Ya. Kita kan bukan mencari X max, kita kan cari nilai V0. Oh iya. Kita cari nilai V0 kan? Katanya silindra nendang bola, sudut elevasinya 45 derajat. Nah, pertanyaannya katanya berapa kecepatan awalnya jika bola yang ditendangnya itu jatuh di depannya sejauh 10 meter. Ditendang di sini, jatuhnya di sini. Jarak dari penendangan sampai jatuhnya bola, itulah yang namanya X max kan? Iya, tahu dari mana X max? Nah, pas nendang. X max itu apa sih? Jarak terjauh bola kan? Jarak terjadi ketika ditendang sampai lagi ke tanah, sampai jatuh lagi ke tanah, itu namanya X max kan? Jarak paling jauh dari sumbu X. Ini namanya X max, dari titik pelemparan pertama kali hingga bola jatuh ke tanah, itu namanya X max. Kalau H max berarti dari tempat dia dijatuhkan sampai ke posisi paling tinggi, itu namanya Y max. Itu dia. Jadi dalam soal 10 meter yang ada dalam soal ini, 10 meternya itu udah dikasih tahu dalam soal. Bolanya jatuh di depan silindra 10 meter. Berarti dalam soal sudah ada nilai X max-nya. Gitu dia. Paham dia? Paham, Kak. Oke, mantap. Ada lagi yang mau bertanya? Mahira paham? Paham, Kak. Laudi paham? Paham, Kak. Paham ya. Laudi sakit? Enggak kan? Enggak, Kak. Sehat ya. Oke. Nah, yuk kita bahas lagi soal yang lainnya.